Jangan lupa subscribe ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, untuk materi ini di SMP tentunya sudah ada, tapi di SMA ini materinya kembali lagi ada, yaitu di kurikulum Merdeka untuk kelas 10. Itu. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, dan video kali ini kita akan fokus ke akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, langsung saja, sebelumnya apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat itu disebut juga dengan suku banyak atau polinomial. Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan dengan pangkat tinggi maksimalnya adalah 2 atau ordernya 2. Salah satu contoh persamaan kuadrat yang paling mudah ditemui biasanya langsung dipraktekkan pada saat pembelajaran gitu. Contohnya 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Tentunya yang seperti ini sudah tidak asing lagi untuk kita lihat, kita dengarkan. Sudah selalu ada di SMP maupun di SMA. Nah, ada beberapa contoh penerapan secara langsung tentang persamaan kuadrat ini di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, di sini saya mencarikan dua contoh. Yang pertama adalah bentuk pelangi. Kita tahu bentuk pelangi seperti itu, dengan warna yang seperti itu ya. Bentuk pelangi menjadi salah satu fenomena yang hingga saat ini dapat membuat orang takjub. Muncul sebagai salah satu proses alam yang mengagumkan. Pelangi muncul saat selesai hujan. Bentuk pelangi yang menyerupai kurva atau parabola menunjukkan bahwa salah satu mahakarya dari Tuhan bisa diterapkan dalam persamaan kuadrat. Jadi lengkungannya yang ada di bentuk pelangi itu bisa kita buat menjadi persamaan kuadrat. Nah, selain bentuk pelangi yang sering kita atau kalian praktekkan ketika bermain sepak bola atau futsal gitu, arah bola ditendang. Jika diperhatikan dengan seksama saat menyaksikan pertandingan sepak bola, pasti melihat bagaimana gerakan menendang bola ke arah jauh. Proses bola meluncur ke arah itu membentuk sebuah kurva dan bisa disebut juga parabola. Gerakan tersebut merupakan salah satu penerapan dari persamaan kuadrat. Gaya tendangan bola adalah variabel berpengaruh. Jadi bentuk kurvanya itu tergantung dari bagaimana cara menendang. Apakah pelan, apakah memang mau tinggi gitu. Nanti bentuknya sampai bolanya itu mendarat, itu bentuknya seperti kurva atau parabola. Jadi agak lengkung gitu. Baik pelangi maupun arah bola itu ditendang. Nah, itu ada dua contoh penerapan persamaan kuadrat di kehidupan sehari-hari. Contoh yang lainnya bisa kita ambil jembatan. Kadang-kadang itu kan jembatan seperti agak naik terus landai gitu. Itu kan juga agak berbentuk seperti persamaan kuadrat atau mirip menyerupai kurva. Itu selanjutnya, nah, kita mau lihat di sini bentuk umum persamaan kuadrat. Kalau bentuk umum persamaan kuadrat itu pasti ada pangkat duanya atau ada kuadratnya. Dan pangkatnya itu selalu 2. Nih. Seperti ini. Kita punya A, punya B, punya C. Jadi bentuk persamaan kuadratnya adalah bentuk umumnya AX pangkat 2 atau AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kita punya beberapa contoh, ada 3 contoh di sini. Yang pertama ada 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai dari A, B, dan juga C-nya. Dari yang pertama dulu. 2X kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. A-nya berapa? A itu yang berada di depannya x kuadrat. Berapa? 2. B-nya berapa? B-nya yang ada di depan x. Berarti B-nya 5.
C-nya berapa? C itu yang paling belakang yang tidak punya variabel, yang tidak punya X, yaitu 3. Tapi karena depannya 3 itu ada min, berarti C-nya adalah negatif 3. Paham ya? Selanjutnya yang nomor 2, min 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. A-nya berapa? Negatif 4. B-nya berapa? B itu yang X-nya pangkatnya 1. Ada nggak ini yang variabelnya X saja? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti B-nya 0. Baru kita cari C. C-nya berapa? C yang tidak punya variabel berarti 25. Karena ada min berarti C-nya adalah negatif 25. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada 3x kuadrat ditambah 11x sama dengan 0. Kita cari A-nya berapa? 3. Betul. B-nya berapa? 11 ya. C-nya berapa? Ada C nggak ini? Yang tidak punya variabel ada nggak? Tidak ada. Berarti C-nya adalah 0. Nah, saya kira untuk unsur-unsurnya teman-teman sudah paham. Jadi, mari kita lanjutkan. Tadi di bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ada 3 cara untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama tentang pemfaktoran, yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir adalah rumus ABC. Yang paling sering digunakan itu adalah pemfaktoran dan juga rumus ABC. Yang saya yakin kalau untuk pemfaktoran teman-teman di SMP sudah diajari dan saya yakin teman-teman sudah bisa. Jadi di sini kita hanya akan mengulang sedikit saja. Nah, contohnya soal nomor 1, akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0 adalah titik. Kita tulis dulu ya. X kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Coba kita cari unsurnya dulu. A-nya 1, ya karena nggak ada angkanya di depan x kuadrat berarti A-nya 1, B-nya negatif 7, C-nya adalah 12. Nah, di sini gimana caranya mencari akar-akarnya? Kalau di depan x kuadrat itu nggak ada angkanya, gini saja, tadi kan 1 ya depannya angka x kuadrat. Kita kalikan unsur A sama unsur C. A kali C berarti 1 dikali 12. Berapa? 12. Ya. 12 itu di sini, 12 itu berapa kali berapa? 1 kali 12, 12 kali 1, 6 kali 2. Terus ada berapa lagi? 4 kali 2. Kalau dikalikan hasilnya harus 12, tapi kalau dijumlahkan hasilnya harus ini. Harus B, berarti ini negatif 7. Kita pilih yang mana? Sorry, ini 4 sama 3 ya. Apakah 1 sama 12 kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7? Enggak dong. 6 sama 2 dijumlahkan hasilnya negatif 7? Enggak juga. Berapa berarti? 4 sama 3. 4 sama 3. Biar hasilnya min berarti gimana? Di sini min, di sini min. Min 4 dan min 3. Jadi faktornya ini ya. Jadi faktornya berapa? X. Karena x kuadrat berarti di sini x, di sini x. Min 4 sama min 3. X min 4 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 4-nya pindah ruas jadi plus 4. Atau X sama dengan min 3-nya pindah ruas jadi X sama dengan 3. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 4 dan juga X sama dengan 3. Begitu. Kalau untuk yang A-nya 1 itu relatif lebih mudah daripada yang lain. Selanjutnya, contohnya akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 8x ditambah 4 sama dengan 0. Ini gimana? 3x kuadrat min 8 ya. Min 8x plus 4 sama dengan 0.
A-nya 3, B-nya min 8, C-nya 4. Caranya seperti tadi. A kali C berarti 3 dikali 4 berapa? 12. 12 itu berapa kali berapa? Biar kalau dijumlah hasilnya adalah B, berarti min 8. 12 tadi berapa kali berapa? 12 kali 1, 6 kali 2, sama 4 kali 3. Yang kalau dijumlah hasilnya min 8 yang mana? 6 sama 2. Biar jadi min 8 berarti ini min dan juga ini min. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Karena ini 3, berarti ini kita tidak boleh langsung seperti tadi. Tidak boleh langsung seperti tadi. Langsung diginikan. Ini, langsung diginikan. Enggak, tidak seperti itu. Karena A-nya itu ada angkanya. A-nya itu 3. Kalau tadi kan yang pertama A-nya 1, berarti tidak... yang satu tadi relatif lebih mudah karena langsung difaktorkan saja, tapi karena ini 3 depannya berarti harus kita manipulasi dulu. 3x kuadrat min 8 tadi kita dapat dari 6 sama min 2, berarti min 6x min 2x plus 4 sama dengan 0. Ini kita pecah jadi 2. 3x kuadrat min 6x. Kita kasih kurung dulu, yang ini juga minnya saya keluarkan, berarti di luar kurung min 2x. Biar jadi positif di sini berarti ini min. Kalau di sini positif, di sini min. 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita keluarkan ini punya x, ini punya x. Ini kuadrat, ini pangkatnya 1, berarti x-nya boleh kita keluarkan. Bagaimana kalau kita keluarkan dengan 3-nya? 3x. Karena 6 bisa bagi 3 ya. Sebentar, saya hapus dulu. Kita keluarkan dulu 3-nya, 3x. Karena ini sudah keluar 3x, berarti sisa x min 6 bagi 3, 2. Dikurangi, yang ini kita keluarkan berapa? 2 sama 4 itu sama-sama dibagi 2, berarti dikeluarkan 2-nya. X min 2 sama dengan 0. Ini sudah sama, ini x min 2, ini juga x min 2. Berarti faktornya seperti ini, 3x sama ini adalah min 2, dikali yang ini yang sama tadi, x min 2 sama dengan 0. Gini, 3x min 2 sama dengan 0, 3x sama dengan min 2 pindah ruas jadi 2, x sama dengan 2 per 3, atau x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan 2 per 3 dan x sama dengan 0. Tuh, contoh soal nomor 2 bisa kalian ulangi lagi kalau misalnya belum jelas ya. Nomor 3, akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x. Kalau ini mudah ini. X kuadrat plus 6x sama dengan 0. Depan punya x, yang belakang juga punya x. X-nya saya keluarkan. Yang depan karena kuadrat keluar 1, berarti sisa 1 ditambah yang belakang sisa apa? X-nya dikeluarkan, sisa 6. Berarti faktornya adalah x sama dengan 0 atau x plus 6 sama dengan 0. X sama dengan 6 pindah ruas ke sini jadi negatif 6. Dah, faktornya x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 6. Next. Akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 6x plus 1 sama dengan 0. A-nya 3, B-nya min 6, C-nya 1. A kali C, coba. A kali C sama dengan 3 kali 1, 3.
berapa kali berapa kalau jumlahkan hasilnya min 6? Bisa nggak ini berarti? Ada nggak berapa kali berapa? 3 itu kan cuma ada satu toh, 3 kali 1 atau 1 kali 3. Kalau dijumlah hasilnya min 6 nggak? Hasilnya min 6? Tidak. Karena tidak, berarti kita tidak bisa gunakan cara pemfaktoran. Kita gunakan apa? Gunakan rumus ABC. Nah, gunakan rumus ABC. Rumus ABC-nya gimana? X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini harus diingat-ingat. Ini kalau tidak bisa difaktorkan dengan biasa, bisa kita gunakan rumus ini. Nah, yuk coba kita cari. X12 sama dengan min B. Min B. B-nya tadi berapa? Min 6. Berarti min 6 plus minus akar min 6 kuadrat dikurangi 4. A-nya berapa? 3. C-nya berapa? 1 per 2A. 2 dikali 3. Selanjutnya tinggal kita hitung biasa aja. Min 6. Min ketemu min, berarti hasilnya apa? Plus 6 plus minus akar min 6 kuadrat. Min 6 kali min 6 berarti 36. Min 4 kali 3 min 12 kali 1 berarti min 12 dibagi 2 kali 3 6. 6 plus minus akar 36 dikurangi 12 berapa? 24 ya. Ada nggak akar 24? Adanya 24 itu adalah 4 dikali 6. 4 kali 6 per 6. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 6 per 6. Bisa kita tuliskan satu-satu. X1 sama dengan 6 plus 2 akar 6 per 6. Terus X yang kedua adalah, karena tandanya plus minus ini, maka kita harus baca jadi 2. X1 dan juga X2. X keduanya adalah 6 dikurangi 2 akar 6 per 6. Boleh sampai di sini saja, atau kalau mau kita sederhanakan, berarti jadi gini. 6 bagi 6, 1 ditambah 2 per 6 akar 6. Bisa disederhanakan lagi jadi 1 tambah 2 sama 6 bisa dibagi 2, berarti 1 per 3 akar 6. Yang ini juga sama, bisa disederhanakan jadi 1 min 2 per 6 akar 6 sama dengan 1 min 1/3 akar 6. Jadi jawabannya ada 2. Yang ini dan juga yang ini. Next, lanjut ke nomor 5. Ini sepertinya sama dengan tadi. Kalau 2 sama satunya saya kalikan, berarti 2. 2 itu hanya ada 2. 2 kali 1 dan 1 kali 2. Kedua-duanya kalau kita jumlahkan hasilnya bukan min 5. Nah, berarti kita tidak boleh menggunakan itu, tapi kita gunakan apa? Kita tidak boleh gunakan faktoran biasa, tapi kita gunakan rumus ABC. Sambil mengingat-ingat ABC tadi rumusnya apa ya? X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Coba kita lihat, A-nya berapa? 2, B-nya min 5, C-nya min 1. Betul, min B min 5 plus minus akar B
B kuadrat berarti min 5 kuadrat min 4 kali A 2, C-nya min 1 per 2A, 2 kali 2 sama dengan 5 ya, min berarti 5 ditambah akar 25 ditambah min 4 min 1 kan positif berarti 4 kali 2 8 tambah 8 per 4 5 ditambah akar 33 per 4. Kalau 33 sebenarnya tidak bisa disederhanakan. Jadi sampai di sini hanya saja kita pecah jadi sebentar. Tidak lurus. Ini tinggal kita pecah saja. X1 sama dengan 5. Ini plus minus ya, maaf. Sini plus minus 5 plus akar 33 per 4 sama X2 nya adalah 5 min akar 33 per 4. Nah, itu tadi 5 contoh tentang mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Teman-teman bisa nyoba beberapa soal berikut. Di sini saya kasih 4 soal. Coba dikerjakan 4 soal tersebut, bisa untuk latihan biar lebih paham lagi, entah pakai yang cara pertama tadi, cara kedua, atau cara yang rumus ABC tadi. Bisa disesuaikan. Kalau tidak ada faktornya, bisa pakai rumus ABC. Begitu, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Heidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.